sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati, dapat kembali menjumpai Anda dalam Beranda di edisi hari ini 21 Februari 2014 di hari Jumat. Sudah memasuki akhir pekan, bagaimana mungkin Anda sudah berencana untuk menghabiskan akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Nah, ada yang spesial di Beranda kali ini karena Beranda kali ini adalah Beranda Bangso Batak dan kita bicara mengenai peluang investasi di Tanah Batak. Nah, kalau kita bicara mengenai Bangso Batak, saya tidak sendiri, apabila saya bersama dengan Bang Robin. Apa kabar? Horas Mejua-jua, Bang. Horas. Kabar baik lu. Kabar baik ya? Lu juga kabar baik ya? Kabar baik. Ya lu, jadi setelah seminggu lalu ya kita ketemu lagi sekarang, tentu dengan narasumbernya berbeda. Berbeda. Kali ini temanya juga berbeda. Temanya berbeda. Ya? Masalah ini kita udah lebih berani untuk membicarakan masalah kemajuan Tanah Batak. Iya. Karena kemarin kan kita bicara masih hanya sekedar kumpulan. Ternyata hari ini kita berbicara kemajuan di Tanah Batak. Temanya mungkin tadi dulu sudah baca, peluang investasi di Tanah Batak. Narasumber kita kali ini, abang kita tercinta, Lae saya, yang mungkin yang sudah kedua sebenarnya hadir di sini. Tapi karena semangatnya dia untuk membangun Tanah Batak, hadir Lae, bapak saya, bapak kita, Sahat Silaban. Tepuk tangan dong buat dia hadir. Selamat sore nih, Bang. Karas, Lae? Horas. Karas. Jadi soal ibuan Laido piga-piga halak, boy mah langsung ipatah dahut jo sebelum kita katai. Mau lihat terima kasih. Ini mungkin satu saat yang indah untuk memperkenalkan saudara-saudara saya dan juga tokoh-tokoh dari kampung kita sendiri, Sian Tanah Batak. Ison laiku nauha holongi lima parutungan menulang. Sian hubang hasudutan, dohok nawa olongi hami, anak nami, molo di Jakarta dikenal Raja Minyak. Waduh. Penggantinya si apa itu, si Topul itu, si Ruhut. Atau mungkin bukan pengganti, si jalan kali. Pak Silaban juga. Yang ketiga, adik kami juga, kebetulan bekerja masih aktif di bank lah, salah satu bank. Jadi Bankers ya. Namanya Erdin Silaban. Erdin Silaban. Oke, Horas Madita. Horas. Iya, langsung kita mulai lo ya Kita nanya. mulai aja. Iya. Jadi sesuai dengan temata masalah investasi, suku-suku Parjolo Tulae, kira-kira ada nama band halak boy tertarik berinvestasi di Tanah Batak. Mungkin lebih spesifik di Huta, katakanlah Humbang Hasundutan. Sesungguhnya Tanah Batak itu layak mereka-mereka yang sudah berduit untuk investasi di Tanah Batak. Jadi tanpa berduit nggak bisa? Tentu memang untuk mengembangkan kehidupan yang sekarang ini tanpa didukung duit juga agak sulit sekarangnya. Iya. Dapat. Tapi yang paling indah saya lihat di Tanah Batak untuk investasi secara khusus di daerah 19 kabupaten kota, tidak jauh dari pertanian. Karena memang di sana sangat subur tanah kita di sana. Jadi dan masih kedua, lebih cenderung di pertanian barangkali. pertanian dan pariwisata. Itu yang paling cocok di daerah kita. Apa yang bisa dikelola dari pertanian itu misalnya? Apakah sumber dayanya yang bisa ditonjolkan? Kira-kira apa, Bang? Sumber daya pertanian di sana, saya pikir ya tentunya harus disesuaikan dengan iklimnya ya. Yang paling menonjol saya lihat belakangan ini seperti kentang, tomat, cabai, gitu ya. Itu sampai ke Mandailing, Natal dan Nias? Sampai semua. Sampai ke sana? 19 kabupaten kota itu memang ada dominannya begitu. Benar ya? Nah, kalau dulu di kampung kita ada Haminjon dulu, Kemenyan. Tapi sekarang agak Termasuk Nilam nanti, Nilam? Nilam enggak. Kalau di kampung di Dairi itu Nilam. Begitu kira-kira. Iya, artinya yang lebih akan berkembang adalah agrobisnis ya. Memang itu juga cukup lumayan booming akhir-akhir ini ya. Saya kira memang perlu ada perubahan zaman sekarang. Iya. Kalau dulu mungkin karena sakitnya di kampung, ya ada motonya orang Batak. Dulu seperti di mana tanah dipijat, di situ langit dijunjung, gitu ya. Artinya kalau dia di mana sudah tinggal, udah di situ kembangkan kehidupannya,
Karena memang jangan lagi kembali ke Tanah Batak, karena memang di Tanah Batak dulu ya agak sulit kehidupan. Itu dulu. Tapi sekarang berbicara harus kesulitan, berubah itu. berbicara kesulitan. Ada nadira sahur lai sonari sampai katakanlah Salilenggo kan tidak berkembang dunia investasi di Hutata. Ada kira-kira kendala. Ada memang perlu memang dirubah menurut tahu ya. Tapi barangkali mungkin yang menurut saya ini salah. Terlalu kayak dibilangnya masalah otoritas. Otoritas daerah-daerah sana masih didominasi oleh marga-marga semarga-semarga. Contohnya daerah ini hanya boleh marga Dikuasai oleh Silaban. marga tertentu, oke. Gitu ya. Daerah ini hanya boleh marga Manulang. Itu saya pikir memang salah satu mengganjal investasi dari suku di luar daripada suku Batak itu. Oh, Itu sampai ke sana. Iya. Persoalan yang persoalan itu. mendasarnya. Kira-kira ada solusi untuk Solusinya. Nah itu kalau memang kita mau maju, karena kita juga negara Indonesia yang sangat majemuk, harus menerima datangnya orang-orang di luar daripada orang Batak, supaya daerah itu semakin pesat majunya. Itu bayangan saya. berarti konsep melayani dang boy holan 1-2 orang yang terjun langsung ikut tong do merangkul kedongan Oh ya, harus di sana. Jadi seperti nyon Bapak Udaun Manulang mungkin kehadirannya mana sebagai Manulang Hutata mungkin di Bakara mah. Bakara, ya. Bakara itu mah lebih Manulang. Asalnya. Nah, sementara berinvestasi yang menjadi mediator investor adalah LAE. Iya. Ya. Nah, yang pendekatan pertama pemerintah daerahnya kah atau parmargaonnya? Jadi kalau investasi di sana tidak terlepas dari keikutsertaan pemerintah, tidak bisa lepas, ya, karena tanpa ada izin juga dari pemerintah kita, ya investasi dari luar itu ya susah masuknya. Oke. Baik, tapi kan tadi ada kesulitan yang cukup mendasar ya. Tadi kan kalau dikatakan ada daerah yang dikuasai oleh marga tertentu. Nah ini mungkin nanti ada persaingan-persaingan. Ini mungkin butuh juga tokoh-tokoh daerah nih ya. Untuk bagaimana bisa menyatukan ya antar marga ini. Tapi kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Beranda. Kebakaran hebat terjadi usai hujan lebat di Jalan Galur Sari 9 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Pemirsa, unjuk rasa buruh di kawasan industri Bekasi Kamis kemarin berakhir dengan bentrokan antar buruh, warga, dan ormas. Ada apa berita pukul 8 malam ini kita akan berbincang-bincang seputar Jokowi siapkan pasar rakyat gratis untuk pedagang. Nah, seperti diketahui, Pasar Manggis merupakan pasar yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, apakah revitalisasi dalam bentuk pasar-pasar rakyat yang baru ini sebetulnya bisa menampung pedagang-pedagang yang sebetulnya belum tertampung atau tidak? Akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tuntutan kesejahteraan buruh. Ini Gubernur Jokowi udah ideologinya pro pasar, dengan keputusannya pro pasar. Gubernur harus menetapkan UMP per tanggal 1 November. Ya. Jadi harus sebentar. Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya
Novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan ya. Ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam karena macet sampai jam 10 udah capek nggak kumpul ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Ya udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang ya? Anda kembali bersama kami dalam Beranda Bangso Batak dan kita masih bicara mengenai peluang investasi di Tanah Batak. Anda juga mungkin dapat berpartisipasi di 02151555111. Mungkin yang tertarik untuk investasi di Tanah Batak tapi masih bingung mau investasi apa ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya ada potensi-potensi pertanian, pariwisata di Tanah Batak ya. Tapi ada juga kesulitan-kesulitan. Tadi ada masalah penguasaan lahan. Ini hanya marga-marga tertentu. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih sebenarnya ada permasalahan apa sih antara budaya antara suku-suku tertentu ini. Tadi beliau memang sudah sampaikan bahwa persoalannya yang salah satunya adalah masalah penguasaan tanah oleh raja-raja marga. Ya kan? Nah, sekarang boleh Bapak udah jelaskan seperti apa persoalan yang masalah tanah tadi itu. Memang kalau kita lihat dari segi kehidupan, ya kebetulan saya dari zaman Pereri saya sudah besar ya, sampai hari ini juga itu kultur itu memang sudah tidak hilang. Artinya seperti yang dibilang Pak Sahat tadi, sangat mengganggu kepada ya toh, karena bagaimanapun juga kami seperti di Bakara merasa tanah kami itu jadi kami yang berkuasa begitu. Jadi mereka yang datang mungkin atau membuat ispes di sana seperti umpamanya contohnya, kita contohkan aja langsung kepada kenyataan ya, Danau Toba ya. Apalagi kampung saya ini benar-benar yang namanya itu kelahiran opung kami tahu kakak ini Singamangaraja. Kalau sampai sekarang ini kuliah airnya itu, saya pikir tidak ada yang menandingi. Oke, enggak, maksudnya langsung alusna bohado hira-hira solusinya untuk persoalan itu tadi gitu. Itulah. Siap do manulang mulai menerima ini yang keterbukaan. perlu kita berikan mungkin sedikit pendekatan, pengertian yang tidak saya bilang tadi masih terikat kepada kultur-kultur yang lama. Nilai lokal mungkin gini. Saya bisa tambahin barangkali. Silakan. Jadi menurut saya bahwa investasi itu ada beberapa faktor untuk yang menariknya. Misalnya? Yang pertama adalah investasi itu didukung faktor misalnya ada infrastruktur tidak. Tuh. Begitu ada infrastruktur, terus ada pendanaannya enggak. Setelah itu baru kita lihat sebenarnya yang mau diinvestasikan jenis apa gitu. Kembali ke Tanah Batak. Saya dengan mengamati abang saya ini, Sahat Silaban ini, dia sudah bergelut di bidang yang memang cocok untuk Tanah Batak. Apa itu? Secara topografi dan geologis. Kita lihat secara iklim juga bahwa Tanah Batak itu yang paling cocok seperti tadi disampaikan oleh abang saya itu adalah agrobisnis. Apa itu agrobisnis? Adalah investasi di bidang pertanian tetapi yang dapat memberikan kehidupan kepada pengelolanya, masyarakatnya. Kalau kembali kalau dia tidak memberikan kehidupan, artinya tidak ada nilai tambah di situ, itu bukan investasi. Kenapa? Karena akan hidup seperti zaman yang lalu-lalu. Hidup hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kembali kita lihat, apakah abang saya ini mendukung potensi itu? Kita lihat sekarang. Jenis komoditinya, perkebunan, sawit, mungkin di daerah Labuhan Batu, Tapsel, Sipirok, itu cocok. Untuk daerah misalnya Humbangan Sundutan Tapan Utara, yang cocok ada perkebunan tetapi dengan areal yang terbatas. Ada skala ekonominya seperti kopi, kebun kopi. Dari dulu kita di sana kebun kopi. Ada dulu seperti abang saya bilang itu kemenyan, itu tapi dulu. Sekarang dengan bertambahnya ini adanya produk sintetis, kemenyan ini turun. Pertanyaannya gini ke abang saya, apa yang udah dilakukan oleh abang saya terhadap agrobisnis di Tapan Utara? Gini, maksudnya gini, teknisnya gitu itu boleh kita bicara tersendiri. Maksud saya, pertanyaan yang paling mendasar, kalau berinvestasi di Tanah Batak, mendahulukan menyelesaikan persoalan adatnya kah? Atau mendahulukan masalah administrasinya? Itu yang basicnya dulu. Kalau saya pikir begini, masalah tanah di sana kan Batak itu sangat welcome. Sepanjang memberikan nilai tambah. Satu, ada hambatan di dalam culture, budaya. Artinya bahwa penguasaan terhadap area-area tertentu.
Tapi itu bukan berarti seperti ini. Seperti mungkin di Samosir, itu tidak ada di sana transaksi tanah, jual beli, sangat susah. Tetapi untuk beberapa daerah seperti di Losanggul, itu sudah memungkinkan transaksi tanah, berjual belikan. Kembali sekarang saya bilang, terhadap dukungan investasi yang telah dilakukan abang saya ini di kampung apa, dia sudah menyediakan dari 3 tadi yang kita bilang, ada pembiayaan. Pembiayaan sudah dimulai oleh abang saya terhadap masyarakat kecil. Melalui yang namanya apa, Bang? Koperasi. Dan koperasi ini sudah menyebar gitu. Berapa banyak yang dihidupi, berapa banyak yang selama ini tidak terjangkau oleh perbankan, tetapi sudah didahului oleh beliau. Ini yang nanti menyebar sampai ke daerah-daerah apabila ada kesempatan untuk memang masyarakat di sana mau bersama-sama dengan beliau. Bagaimana pendapat Lai? Iya benar. Jadi begini tadi awalnya, kalau investasi ini, saya pikir harus juga disesuaikan dengan apa yang dihasilkan oleh bumi sana, gitu ya. Hasil buminya. Hasil buminya gitu ya. Kalau saya lihat itu tadi, seperti di Ubang Tundutan, Tapanuli Utara, nah, di sana ada kentang, ada cabai, ada tomat gitu ya. Nah kemudian kalau seandainya ada orang yang mau investasi di sana, kan besar investasinya, harus ada batasan minimal katakanlah hasil bumi tadi yang untuk sehari-harinya di sini harus dikuasai investasi itu sendiri. Lalu kemudian apakah masyarakat di sana mau memberikan tanahnya itu? Kalau mau ada orang yang investasi kan gitu nih. Jadi supaya seimbang hasil pertaniannya dengan investasi pabriknya, kira-kira begitu. Oke, jadi terobosan apa kira-kira yang Lai mau lakukan kalau nanti suatu waktu akan terjadi kerjasama dengan tanah adat? Terobosan yang baru seperti apakah? Sementara tadi kan kita ada dapat masukan dari Lai Erdin bahwa transaksi tanah di Samosir kan tidak pernah ada. Sementara menjaga maintenance katakan nanti sampai 25 tahun atau sampai 50 tahun. Terobosan apa yang Lai harus lakukan? Membuat kerjasama dengan pihak-pihak. Memang terobosan inilah yang memang kita harus pelajari masalah kulturnya, kultur budayanya kan begitu ya. Karena investasi kan tidak mau dia di tengah akan terjadi tabrak-tabrakan kepentingan. Dia harus nyaman dari segi kepastian hukumnya. Harus kita majukan seperti bapak-bapak kita ini, raja-raja ada di sana, harus menerima bahwa katakanlah belum di luar suku ini, tapi paling tidak menerima di luar daripada marga itu yang mau memajukan daerahnya sendiri. Jadi jangan hanya berpikir di sini kampung Silaban, hanya Silaban aja yang bisa di sini. Jangan. Harus menerima pamannya warga Manulang yang punya dana, yang mungkin yang ada niat gitu. Termasuk bagi hasilnya mungkin agak bisa disamakan. Boleh.